Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk, termasuk manusia di dalamnya, lalu menyempurnakan penciptaannya. Allah yang telah menetapkan takdir atau ukuran atas semua ciptaannya itu, dan Allah pula yang memberikan hidayah kepada semua ciptaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memperindah akhlak kita sebagaimana Allah telah menyempurnakan bentuk fisik kita. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai aspek kehidupannya. Beliaulah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa mengawali pengajian kita, terlebih dahulu saya sampaikan pengantar singkat sebelum kita lanjutkan dengan dialog dengan waktu yang biasanya lebih panjang. Untuk pengantar kajian kita di subuh ini, saya bacakan sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmizi dan juga sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Kedua hadis ini kalau dicermati redaksinya adalah hadis yang senada, meskipun ada beberapa perbedaan redaksional di dalamnya. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang jalurnya melalui sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal kadzib wa huwa batilun
bunya lahu fi rabadil jannah wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun bunya lahu fi wasatiha wa man hassana khuluquhu bunya lahu fi a'laha, rawahu Tirmizi. Yang artinya dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menjauhi atau meninggalkan dusta dan dia dalam kebatilan, dibangunkan untuknya sebuah istana di pinggiran surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia adalah orang yang benar, maka akan dibangunkan baginya sebuah istana di pertengahan surga. Dan barang siapa yang memperindah akhlaknya, dibangunkan baginya istana di bagian paling atasnya surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kazib wa in kana mazihan wa baitin fi a'laha liman hasuna khuluquhu, rawahu Abu Dawud. Dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ana zaimun, saya menjadi penjamin, bi baitin fi rabadil jannah, dengan sebuah istana di pinggiran surga, liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, meskipun dia orang yang benar, wa baitin fi wasatiha, dan saya menjadi penjamin sebuah istana di pertengahan surga, liman tarakal kazib, bagi orang yang meninggalkan dusta, wa in kana mazihan, meskipun dia bercanda, wa baitin fi a'laha, dan saya menjadi penjamin istana di bagian paling atasnya surga, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang baik akhlaknya, rawahu Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi dua hadis ini membicarakan hal yang senada, meskipun ada perbedaan redaksional di dalamnya. Perbedaan yang pertama, kalau di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, bagi orang yang meninggalkan perdebatan dijanjikan istana di pertengahannya surga. Kalau yang di pinggiran, yang meninggalkan dusta. Tapi kalau di riwayat Abu Dawud, bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, dijanjikannya istana di pinggiran surga. Nah, justru yang di pertengahan surga yang lebih tinggi bagi orang yang meninggalkan dusta. Itu bedanya. Perbedaan yang kedua,
Kalau di dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan meninggalkan dusta dan dia batil, dia salah. Dia tinggalkan dusta karena dia batil. Tapi kalau di riwayat Abi Dawud disebutkan meninggalkan dusta meskipun bercanda. Karena biasa ada orang yang dengan alasan saya cuma bercanda saja, akhirnya candanya itu diisi dengan kebohongan. Nah, itu perbedaannya. Tapi hemat saya, perbedaan redaksional ini bukanlah satu masalah. Itu biasa kita jumpai di dalam riwayat-riwayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah perbedaan tempatnya di pinggiran surga atau di pertengahan surga itu juga bukanlah masalah, ya. Karena mau di pinggiran mau di pertengahan, yang jelas masuk surga saja dululah. Apa-apa kita dibangunkan istana di pinggirnya surga daripada tidak masuk surga sama sekali. Dan kita juga melakukan satu kebaikan, ibadah, menjalankan perintahnya Allah. Ya kan, tujuan utamanya bukan karena ingin mendapatkan imbalan surga, tapi tujuan utama kita itu adalah liibtiga mardhatillah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak dilarang untuk mengharapkan surga, tapi yang paling utama adalah ridhonya Allah. Kita sering berdoa dan mengucapkan dalam doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu ridhamu dan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan api neraka. Jadi sebelum minta surga kepada Allah, minta dulu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Kita bahas beberapa kebaikan atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai sifat dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana di surga. Yang pertama yaitu orang yang meninggalkan dusta. Di riwayat Tirmizi karena dia batil, di riwayat Abu Dawud meskipun dalam canda. Dusta itu adalah pintu gerbang dari semua perbuatan dosa. Gerbangnya dosa itu dusta. Sehingga di hadis Nabi mengingatkan, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu akan mengantar kepada fujur, kepada banyak perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa itulah yang akan menjerumuskanmu masuk ke dalam api neraka. Dusta banyak bentuknya. Yang pertama, ketidaksesuaian antara ucapan dengan isi hati, itu dusta. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia ada yang mengucapkan dengan lisannya, dia ucapkan dengan lisannya, kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi sebetulnya mereka bukan orang yang beriman karena hatinya tidak. Jadi ada ketidaksesuaian antara ucapan lisan dengan isi hatinya. Bentuk dusta yang kedua, ketidaksesuaian antara ucapan dengan tindakan, dengan perbuatan. Dan yang ketiga, bentuk dusta itu adalah melanggar perintahnya Allah. Itu dusta yang terbesar. Kalau kita menyelisihi, menyalahi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah mendustai Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an di awal-awal surah Al-Baqarah itu disebutkan orang-orang yang munafik
Disiksa karena apanya? Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Bagi mereka itu siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Allah tidak sebut dosa-dosa atau sifat-sifat jelek lainnya, yang disebut dustanya. Mereka disiksa karena dustanya. Tidak disebut dosanya yang lain, sifat buruknya yang lain, tapi dustanya yang ditonjolkan. Oleh karena itu, hindari dusta dan kebohongan. Nabi juga merinci di dalam hadis, ciri orang munafik ada 3. Nah, yang paling pertama apa? Kalau dia berbicara dia berdusta. Nah, menarik tadi di dalam hadis riwayat Abu Dawud itu disebutkan wa in kana masihan, meskipun dia bercanda. Jadi tidak boleh Pak dusta dalam canda sekalipun. Nabi SAW mengingatkan, wailun lilladzi yuhaddisu fayakzib liyadhaka bihil qaum. Kecelakaan besar atau neraka wa'illah bagi orang yang berbicara lalu dia dusta dalam ucapannya. Liyadhaka bihil qaum, hanya karena ingin membuat orang tertawa. Kan biasa orang Pak, tiba-tiba datang lalu cerita yang heboh-heboh, semua orang kaget, ketawa-ketawa. Tiba-tiba di ujungnya apa yang dia katakan? Saya cuma bercanda. Ini tidak disukai oleh Nabi SAW. Yang lebih parah lagi kalau dusta dalam bentuk canda itu dilakukan di atas mimbar, dalam ceramah-ceramah. Kadang-kadang ada orang yang ceramah, isi ceramahnya cerita-cerita dusta, karena tujuannya hanya ingin membuat pendengarnya tertawa. Pak, itu dilarang keras oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak melarang kita bercanda, yang dilarang berdusta dalam canda sekalipun. Kalau bercanda itu boleh dalam agama. Nabi pun kadang-kadang bercanda, tapi ada etikanya. Satu, kalau bercanda tidak boleh dusta. Yamzah wala yaqulu illa haqqan. Nabi itu yamzahu, kadang-kadang bercanda, wala yaqulu illa haqqan, tapi tidak pernah beliau mengucapkan sesuatu dalam candanya kecuali yang benar. Nabi bercanda saja itu jujur. Yang kedua, tidak boleh berlebihan. Boleh bercanda tapi jangan berlebihan. Ulama kita mengumpamakan al-mizahu fil kalami kal milhi fit ta'ami. Bercanda dalam pembicaraan itu seperti garam pada makanan. Kalau ibu-ibu misalnya masak, tidak ada garamnya kan hambar rasanya. Tapi kalau kebanyakan garam, ya keasinan, rusak makanannya. Begitulah kita ini manusia. Seumur hidup, sepanjang waktu tidak pernah kita bercanda. Hambar kehidupan kita. Tapi kalau berlebihan candanya, rusak kehormatan diri kita. Abu Nuwas, kalau kita orang Indonesia sering sebutnya Abu Nawas, itu sebetulnya seorang ulama, tapi lebih diingat lucu-lucunya karena keseringan bercanda. Ya, jadi silakan bercanda, tapi tidak boleh berdusta dalam canda, termasuk dalam ceramah sekalipun. Tidak boleh isi ceramah itu kebohongan-kebohongan, cerita-cerita yang tidak benar, hanya karena ingin membuat jamaah tertawa. Dan jangan berlebihan. Itu satu. Yang kedua, hadis tadi baik riwayat Tirmizi maupun riwayat Abi Dawud menunjukkan kepada kita untuk meninggalkan perdebatan meskipun kita benar. Karena orang yang berdebat kecenderungannya ingin mencari kemenangan, bukan kebenaran. Kalau kebenaran yang dicari, alhamdulillah. Di pihak manapun kebenaran itu berada, hati kita akan lapang menerima. Ada orang kita ajak diskusi, kita ajak dialog untuk cari kebenaran, lawan diskusi kita yang benar, kita lapang menerima karena sejak awal yang dicari kebenaran. Tapi kalau yang dicari kemenangan, biar salah
dipertahankan terus pendapat itu. Karena memang kemenangan yang dicari, bukan kebenaran. Maka tinggalkanlah perdebatan, apalagi jika berdebat dengan orang yang bodoh. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu pernah berkata, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Itu kata Imam Syafi'i. Saya tidak pernah berdebat dengan seorang alim, orang yang berilmu, kecuali saya mengalahkannya. Dan saya tidak pernah berdebat dengan orang yang bodoh, kecuali saya dikalahkan. Jadi kalau berdebat dengan orang berilmu, Imam Syafi'i yang menang dalam perdebatan. Tapi kalau berdebat dengan orang bodoh, beliau selalu kalah, kata Imam Syafi'i. Karena orang bodoh itu yang dicari bukan kebenaran, yang dia cari menang. Dia bodoh, tidak mungkin mengalahkan Imam Syafi'i dalam pendapatnya. Tapi karena orang bodoh biasanya ngotot, Imam Syafi'i mengalah saja, sudah. Itu kamu sajalah yang menang. Maka hindari perdebatan, terutama dengan orang yang bodoh. Di surah Al-Furqan dirinci Pak itu sifat-sifatnya hamba-hamba Allah yang penyayang. Wa ibadur rahman allazina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman yang penyayang itu adalah mereka yang apabila berjalan di muka bumi ini, mereka berjalan dengan penuh kerendahan hati, tawadu, tidak angkuh, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahilun. Nah, kalau ada orang-orang bodoh yang mengajak mereka bertengkar, berdebat, tidak pernah mereka layani. Qalu salama, yang mereka ucapkan salama, ya selamat. Mudah-mudahan kita semua selamat. Saya selamat dari perdebatan, dari melayani. Anda juga mudah-mudahan selamat. Itu adabnya, Pak. Karena berdebat banyak sekali keburukannya. Satu, membuat hati mengeras. Hati jadi keras itu kalau suka berdebat. Hati keras karena menang-menangan. Yang kedua, memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan di hati itu sifat kesombongan, sifat takabbur. Juga bisa menimbulkan hasad, iri hati. Sementara takabbur dan iri hati inilah, kata Nabi, pokok pangkal dari semua kesalahan. Ada 3 sifat tercela yang Nabi sampaikan, itulah pokok pangkal semua kesalahan. Di dalam hadis yang jalurnya melewati sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, Nabi pernah bersabda, salasun hunna aslu kulli khati'ah fattaquhunna wahzaruhunna. Ada 3 sifat tercela yang merupakan pokok pangkal dari semua kesalahan. Maka jauhilah ketiga sifat itu, hindarilah, waspadalah darinya. Apa itu? 1, iyyakum wal kibar, jauhilah kesombongan. Jauhi kesombongan. Fa inna iblisa hamalahul kibaru ala alla yasjuda li Adam. Karena kesombongan itulah yang membuat iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Yang kedua, iyyakum wal hirsa, jauhilah ambisi, keinginan yang meluap-luap. Fa inna adama hamalahul hirsu ala an akala minas syajarah. Karena ambisi itulah yang membuat Nabi Adam memakan buah dari pohon yang ada di dalam surga. Wa iyyakum wal hasada, dan jauhi iri hati. Ya. Jauhi iri hati. Fa inna ibnai Adam qatala ahaduhuma sahibahu hasadan. Karena kedua putranya Nabi Adam alaihissalam, salah satu dari keduanya membunuh saudaranya, itu disebabkan iri hati. Nah, kalau orang berdebat, iri hati muncul, kesombongan muncul.
Nah, ini semua pokok pangkal dari kesalahan-kesalahan. Nah, maka hindari, sekali lagi hindari perdebatan terutama dengan orang yang keras hati, apalagi dengan orang yang bodoh. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kandungan hadis tadi. Nah, kalau ini sepakat Pak, sama di riwayat Tirmizi, di riwayat Abu Dawud, bahwa bagi mereka yang memperindah, memperbaiki, memperbagus akhlaknya, akan dibangunkan istana fi a'lal jannah, di bagian paling atasnya surga. Perbaiki akhlak, ya. Insya Allah Allah bangunkan istana di bagian paling atasnya surga. Jadi agama ini tidak sekadar mengajarkan ilmu, tapi mengajarkan adab, mengajarkan akhlak. Dan adab itu jauh lebih penting daripada ilmu. Ya. Banyak sekali ulama kita yang menyampaikan, saya belajar adab sekian lama baru saya belajar ilmu. Ya, pelajarilah adab sebelum belajar ilmu. Itu pesan-pesan dari para ulama seperti Imam Malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Karena kalau ilmu bertambah tapi adab tidak baik, ilmu itu yang justru akan menjerumuskan kita, menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari sesama manusia. Ya, ada ulama yang menyatakan porsi ilmu itu 1 karat saja, adab 23 karat. Ya, kalau emas yang murni 24 karat, ya ilmu cuma 1/24-nya. Adab itu 23/24. Milikilah adab yang baik. Adab batin kepada Allah, kepada Nabi, dan adab zahir kepada sesama manusia. Maka pelajarilah ilmu akhlak, belajarlah ilmu tasawuf, belajarlah tazkiyatun nafs. Bukan sekadar ilmunya tapi kemudian diamalkan. Man amila bima alima warasahullahu atau aurasahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang sebelumnya dia tidak tahu. Saya sering sampaikan ya, bahwa ajaran agama ini oleh sebagian ulama kita dibagi 3. Ajaran-ajaran keislaman, keimanan, dan ihsan. Dan masing-masing ada ilmunya. Islam itu dipelajari dalam ilmu fikih. Ilmu fikih yang mengajari kita caranya syahadat, caranya sholat, caranya puasa, caranya zakat, caranya haji. Itu dalam ilmu fikih. Iman itu dipelajari dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhidlah yang mengajarkan kepada kita tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan yang buruk. Sementara ihsan itu diajarkan dalam ilmu tasawuf. Dengan akhlak yang baik, maka kita akan bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela, diisi dengan sifat yang terpuji, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita melihatnya. Kalau tidak bisa, minimal kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Nah, pada akhirnya jamaah subuh sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Taala, 1, mari kita menghindari dusta. Ya, apalagi jika kita dalam pihak yang salah, hindari dusta meskipun dalam canda sekalipun. Yang kedua, berusahalah sekuat tenaga untuk menghindari perdebatan sekalipun berada di pihak yang benar. Ya. Dan yang ketiga, selalu kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Mungkin itu saja pengantarnya. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, disempurnakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah subuh sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.